Alas jati di kawasan Dulbandoti, pinggiran Botekan, bukanlah hutan biasa. Pohon-pohon jati di sana tampak lebih tua dari umur orang-orang kampung. Batangnya beralur seperti punggung orang tua. Daunnya rimbun menutup sinar matahari, sehingga jalur setapak di bawahnya selalu separuh gelap. Angin yang lewat tidak pernah sekadar berdesir, selalu membawa bunyi yang membuat orang merasa seakan ada yang mengikutinya. Banyak orang di kampung bilang alas itu punya penghuni, dan anak-anak dilarang bermain sampai lupa waktu. Kisah yang paling sering diceritakan dari mulut ke mulut berkisar pada seorang musafir orang asing yang datang bertahun-tahun lalu, berjalan dengan kain lusuh dan tongkat. Orang kampung pertama kali melihatnya ketika ia muncul di tepi perempatan dekat pasar Botekan. Kemudian berjalan saja memasuki alas jati tanpa menoleh lagi. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia tidak bercakap banyak. Wajahnya tenang, seperti orang yang sudah melihat hidup ini dari dua sisi. Musafir itu tidak langsung bertapa di tempat yang terang. Ia memilih sebuah ceruk di antara akar jati yang besar, di mana rerumputnya tumbuh lebih tinggi dan udara terasa berat. Setiap hari ia duduk, bermeditasi, tidak makan banyak, seakan memisahkan dirinya dari dunia. Lama-kelamaan, orang-orang mulai memperhatikan perubahan kecil di sekitar alas. Ada jejak kecil, seperti jejak telapak kaki yang lembut di tanah yang tidak pernah ditemukan oleh manusia biasa. Ada suara samar yang terdengar seperti orang berbisik ketika angin menghantam daun. Dan yang paling aneh, beberapa orang dari kampung yang pergi ke alas tidak pernah kembali pulang dengan wajah yang sama. Disinilah cerita mulai berputar pada keluarga Pak Sur, seorang tukang jahit sederhana, dan istrinya, Bu Mirah. Mereka hidupnya cukup tidak kaya, tetapi cukup untuk makan dan membayar sekolah anak mereka. Satria, anak laki-laki berusia belasan tahun, suka membantu ayahnya, dan kadang-kadang juga ikut menebas rumput di tepi alas. Suatu sore, setelah pulang dari membantu kirim bahan, Satria bilang ingin mencari kayu mati di pinggir alas jati. Itu adalah hal yang biasa. Anak-anak sering mengambil kayu kering untuk bakar atau mainan. Namun hari itu, Satria tidak kembali. Malam pertama setelah Satria hilang, keluarga itu hanya mengira dia tersesat dan akan pulang. Mereka memanggil satu sama lain, menyalakan senter, menelusuri jalan setapak yang berkelok. Tetangga berkumpul, suara orang banyak memenuhi ganggang kecil. Tetapi ketika malam semakin larut, raut wajah orang-orang mulai menipis antara harap dan takut. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Satria menjadi perbincangan seluruh kampung. Juru kunci alas jati, Pak Karto, dipanggil. Juru kunci dalam tradisi kampung bukan hanya penjaga pagar fisik, tetapi juga penjaga cerita orang yang dipercaya berkomunikasi dengan alam dan menjaga adat. Pak Karto datang dengan pakaian sederhana, mukanya yang keriput seperti peta, matanya sepertinya tahu banyak rahasia. Ia berjalan ke rumah Pak Sur, duduk di depan ruang tamu, sambil merokok dan menghela napas panjang. Ibu Mirah, kata Pak Karto pelan, biasanya kalau ada yang hilang di wilayah Dulbandot, keluarganya berubah nasib. Seketika, rumah itu sunyi. Kata-kata itu tidak masuk akal bagi Bu Mirah yang sedang menahan 1000 kepastian yang runtuh. Maksud berubah nasib bagaimana Pak Karto? Tanyanya sambil menahan suara yang bergetar. Biasanya jadi kaya, jawab Pak Karto seperti menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi berulang kali. Bukan kaya seperti beli kebun atau rumah megah, tapi rezeki yang datang pelan-pelan. Ada orang yang saban bulan dapat kiriman, ada yang tiba-tiba ada pekerjaan yang baik. Itu biasa, Bu, tapi bukan berarti anaknya kembali. Kata-kata itu seolah menambah luka
Tetangga yang mendengar gosip mulai menjauh, sebagian karena kasihan, sebagian karena takut tersangkut dalam cerita yang sama. Ada tetua kampung, Bu Retno, yang berbisik kepada Bu Mira, "Mungkin kita undang Pak Kiai supaya jelas, biar doa." Ide itu ditangkap cepat. Setidaknya Pak Kiai bisa mendoakan, memberi penjelasan agama, atau menenangkan hati yang gelisah. Malam harinya, setelah salat Isya, seluruh kampung berkumpul di rumah Pak Sur. Mereka membawa kemenyan, minyak wangi, dan doa-doa sopan. Pak Karto duduk di pojok, menatap masuk ke kegelapan yang seakan menelan cahaya dari lampu minyak. Pak Kiai, seorang ulama lokal bernama Kiai Mahfud, datang bersama beberapa santri. Beliau membaca doa dengan suara yang tegas, namun lembut, doa yang biasa dipakai untuk memohon keselamatan. Ketika doa-doa dipanjatkan, ada hawa yang berubah. Angin malam menyelinap lewat bukaan jendela, membawa aroma tanah basah dan bau kayu tua. Beberapa orang merasakan badan mereka dingin sampai ke tulang. Di tengah sujud, sesosok bayangan tampak bergerak di luar jendela sebelumnya. Tak ada apa-apa, hening. Lalu suara langkah kaki ringan menyusup ke dekat rumah. Semua orang menengok. Di ambang pintu muncul seorang lelaki bengis, berpenampilan lusuh bukan satria. Ia membawa sekeranjang kecil kue. Tampak lelah, namun matanya tidak kehilangan kesadaran. "Bu," suaranya pelan. "Bu Mira." Saat itulah terungkap, lelaki itu bukan hanya pembawa kue yang tersesat. Ia membawa kabar. "Anakmu, dia hidup," katanya. "Dia bekerja di sana." "Di mana?" Bu Mira langsung berdiri. Suaranya seperti meloncat. "Di mana dia kerja?" "Ketakan." Di bawah rindang ada perjanjian lama antara Dul, Pandut, dan Musyafir. Anak-anak yang pergi bukan dimakan ibu, mereka dipanggil menjadi pekerja, penjaga kecil, kadang jadi pengikut. Mereka diberi tugas, diberi tempot. Sebagai gantinya, keluarga yang ditinggalkan diberi rezeki itu. Aturan lama. Jantung Bu Mira berdenyut begitu kuat sehingga ia hampir pingsan. Kata-kata itu seperti pisau yang belum selesai mengiris. Di antara kumpulan tetangga, ada yang terisak, ada yang menampar wajah mereka sendiri untuk memastikan kenyataan ini tidak sekadar mimpi buruk. Pak Kiai menatap tajam ke arah luar rumah, seakan mencoba melihat lebih jauh dari yang tampak oleh mata manusia. Lelaki pembawa kabar itu menjelaskan lebih lanjut dengan nada yang setengah takut, setengah pasrah. Ia bercerita tentang para pengikut Musyafir. Mereka bukanlah manusia biasa yang tinggal di rumah. Mereka hidup di bawah naungan jati, bekerja menjaga jalan setapak, menjaga keseimbangan antara hutan dan kampung. Mereka tak selalu ingin kembali. Beberapa dari mereka merasa damai. Beberapa lain memilih tetap di sana karena perjanjian yang kuat terjalin, bukan karena paksaan, melainkan karena janji yang dibuat oleh leluhur dengan makhluk yang tak tampak. Orang-orang saling bertukar pandang. Pak Kiai berdiri, lalu membentangkan tangannya. Kita harus lihat dengan akal dan doa. Tidak semua yang tidak kita mengerti harus diserahkan pada tahayul. Tapi beliau menunduk. Suaranya menukik lembut. Kita juga tidak boleh mengabaikan yang telah lama jadi tradisi di tempat ini. Ada hal hak hakam yang tak mudah dilihat. Beberapa tetua kampung yang lebih tua mengangguk setuju. Mereka ingat cerita nenek-nenek tentang musafir yang datang jauh sebelum mereka lahir. Bagaimana ia pernah menolong kampung saat paceklik, memberi petunjuk bahwa air ada di balik bukit. Sebagai balasannya, kampung harus menghormati batas dan memberikan sebagian kecil dari hasil sembahyang, kata nenek mereka. Aturan-aturan itu lama-kelamaan menjadi adat, meski generasi muda mulai ragu. Di antara kebingungan tersebut, Bu Mira merasakan sesuatu yang lain. Seutas harapan samar. Kalau benar Satria hidup, jika ia hanya bekerja di sana dan bukan hilang untuk selamanya, masih ada kemungkinan
ia kembali. Ia memutuskan tidak mau menyerah pada ramolan-ramolan yang membuatnya putus asa. Ia ingin pergi menemukan anaknya sendiri. Namun, setelah keputusan itu matang, Pak Karto menarik napas panjang. Ibu Mirah, suaranya berat. Kalau ibu benar-benar ingin menjemput anak itu, ada aturan. Kita tidak bisa pergi begitu saja ke dalam alas jati pada malam yang sembarangan. Kita harus minta izin. Dan kita butuh orang yang bisa berbicara dengan mereka. Semua itu terdengar rumit. Izin, orang yang bisa berbicara. Siapa yang sanggup melakukannya? Pak Kiai terdiam sejenak, lalu memandang ke arah gerombolan anak muda di pojok ruangan mereka yang masih percaya ilmu modern, tapi juga takut pada cerita lama. Besok pagi, saya akan ke tepi alas, kata Kiai Mahfud. Kita mulai dengan tahlil lagi, lalu saya akan bertanya pada mereka lewat doa. Tapi Ibu Mira harus siap jika ada perjanjian lama. Itu tidak semudah kata kota untuk dibatalkan. Malam itu, di rumah kecil Pak Sur, Bu Mira duduk di sudut, memegang sarung yang biasa digunakan Satria. Matanya merah, tetapi penuh tekad. Suara tahlil dari kejauhan masih bergema di telinganya, bersaing dengan bisik daun jati yang seperti menyimpan rencana sendiri. Di dalam hatinya, wilayah Dul Bandot bukan lagi sekadar tempat angker. Di sana ada jawaban, ada hidup yang mungkin melampaui pemahaman manusia biasa. Bab pertama ini ditutup oleh satu pemandangan kecil. Lampu minyak yang terguncang pelan karena angin menimbulkan biangan-biangan panjang di dinding rumah. Bayangan-bayangan itu tampak seperti orang-orang yang sedang berjalan bertumpuk, melintasi ruang, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Orang-orang di rumah itu, termasuk Bu Mira, tahu satu hal pasti, perjalanan ke dalam alas jati baru saja dimulai, dan rahasia di balik perjanjian antara Dul Bandot dan Musyafir perlahan-lahan harus diungkap atau diterima. Sebagaimana tradisi lama selalu menuntut pengorbanan dan pengertian. Di luar, di antara akar-akar jati, beberapa pasang mata tak terlihat mengamati rumah itu. Mereka berbisik satu sama lain, menyebut nama-nama. Nama Satria juga disebut, seperti angin yang mengulang lagu lama. Keesokan paginya, kampung Botekan bangun dalam suasana yang berbeda. Biasanya paji-paji di sana riuh oleh suara ayam dan pedagang keliling. Tapi hari itu yang terdengar adalah bisik-bisik sambil menatap ke arah alas jati orang-orang berkumpul di balai desa. Yang tua duduk di bangku panjang, yang muda berdiri berkerumun, dan anak-anak diajak masuk rumah oleh ibu-ibu. Semua menunggu kabar dari Kiai Mahfud, Pak Karto, dan mereka yang berani melangkah ke tepi hutan sebelum pergi. Bu Mirah menyiapkan bekal seadanya, nasi hangat, lauk ikan asin, dan kain sarung yang wangi karena sering dipakai Satria. Meskipun orang lain menawarkan bantuan, ia merasa harus membawa sesuatu yang dekat dengan kehidupan rumah, sesuatu yang bisa membuat Satria merasa bahwa rumah menunggu. Pak Sur, ayah Satria, memeluknya panjang, matanya merah. Namun di belakang itu ada doa yang kuat, sebuah harapan yang tak mau pudar. Di tepi alas jati, suasana berubah menjadi hening, seperti menjelang hujan. Pohon-pohon jati membentuk gerbang alami kabang melengkung, seperti tangan yang menyambut atau menahan. Pak Karto menyentuh batang jati dengan lembut, lalu menunduk memohon izin. Di belakangnya, Kiai Mahfud membuka kitab kecil. Mulutnya bergerak mengucap doa perlahan. Santri-santrinya menyalakan dupa, sehingga asap tipis naik ke segi lurus antara pohon. Ingatan nenek-nenek dulu mengatakan, bila hendak memasuki wilayah mereka, bawa niat yang bersih. Jangan menuntut, kata Kiai seperti menegur, namun penuh welas. Ia lalu menambahkan, kita meminta bukan menuntut, kita datang untuk menjemput, bukan merebut. Mereka bergerak perlahan, mengikuti jejak setapak yang jarang terlihat oleh mata biasa.
Jalan itu berliku, tanahnya empuk, dan jalan setapak itu seperti hidup berubah arah, berbelok, menuntun mereka ke tempat yang tak terduga. Kadang bau kemenyan ikut menyusup, kadang suara burung yang tidak pernah ada di kampung terdengar samar. Semakin jauh, ketegangan semakin nyata. Beberapa orang memegang erat tangan satu sama lain, seolah takut terpisah di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon jati. Mereka bertemu dengan sosak-sosak yang bukan sepenuhnya manusia, seperti yang biasa mereka lihat. Bukan penampakan menakutkan, melainkan orang-orang kampung juga. Tapi cara mereka berjalan lebih sunyi, pakaian mereka sedikit berbeda, dan mata mereka menyimpan duka tenang. Mereka adalah para pengikut musyafir. Beberapa dari mereka masih muda, beberapa tua, tetapi aura mereka serupa. Menerima tugas, tak lagi menggenggam dunia luar dengan kuat. Di antara mereka, seorang gadis muda bernama Sumi maju mewakili kelompok. Wajahnya lembut, suaranya rendah. Ia menatap Bumirah dengan campuran iba dan rasa hormat. "Kami tahu kalian datang membawa rindu," katanya. "Kami tidak menghalangi, tetapi ada aturan lama perjanjian yang dibuat sebelum kampung ini ada. Jika seorang pergi dan memilih tinggal, sebagai gantinya, keluarganya diberi rezeki agar kehidupan tetap berjalan. Itu sudah seperti hukum. Tapi kadang ada yang memilih kembali. Itu masih mungkin, tapi harus ada pertukaran yang jelas." Kata itu membuat jantung Bumirah bergetar. Ia bertanya, "Pertukaran apa? Apa harus kami bayar? Apa Satria ingin kembali?" Sumi bukan membayar dalam arti mengambil harta. Perjanjian itu berbentuk janji-janji dari keluarga untuk menjaga sesuatu yang kami jaga juga. Janji untuk menghormati batas, menjaga akar, memberi sedikit bukan banyak untuk keseimbangan, dan janji dari mereka yang tinggal untuk tidak membawa pengaruh buruk ke kampung. Jika kalian sanggup berjanji, mungkin anakmu bisa kembali. Di sana, Kiai Mahfud mengangkat tangan. Kita bisa buat perjanjian yang terukur. Perjanjian tidak bertentangan dengan ajaran agama, asalkan bentuknya bukan syirik. Kita mesti pastikan semuanya jelas. Tetapi terlebih dahulu, kami perlu melihat apakah Satria sendiri mau kembali. Tidak semua yang pergi ingin pulang. Mereka menunggu kabar. Dari kerumunan pengikut musyafir, muncul seorang pemuda sosok yang ternyata adalah Satria. Ia tampak lebih kurus, kulitnya agak kecoklatan karena sering berada di luar, dan pakaiannya polos. Namun saat melihat ibunya, matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rindu, ada sepasang mata yang diuji perjalanan, dan ada beban pilihan. "Bu," suaranya begitu lembut, seakan menahan emosi yang besar. Ia maju selangkah, namun ada rasa malu di tubuhnya, malu karena pergi begitu saja tanpa pamit. Bumirah langsung menangis, merangkul anaknya begitu kuat, seolah takut benda itu hanyalah bayangan. Sementara itu, orang-orang yang hadir menahan napas. Beberapa memejamkan mata, beberapa menitikan air mata. Setelah pelukan yang lama, Satria duduk di depan para tetua. Ia menceritakan hari-hari yang dilewatinya. Bagaimana ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang menyebut dirinya musyafir, yang mengajarkan cara bercocok tanam berbeda, menjaga kutukan-kutukan lama, menata langkah agar pohon tak terganggu. Bagaimana ia diajarkan bekerja menjaga jalan, memberi makan burung, memperbaiki jalan setapak agar tidak membahayakan pejalan. Bagaimana ia merasakan kedamaian yang aneh ketika malam menyusup, dan bagaimana ia diberi nama baru, di antara mereka sebuah nama yang lebih bersahaja. Nama seorang penjaga. "Aku tidak diculik, Bu," kata Satria, menunduk. "Aku mengikuti karena aku merasa mendapat tempat. Dulu aku suka main di hutan, dan di sana aku merasa tenang. Mereka memberiku tugas, mengajarkan cara hidup yang membuat aku merasa berguna." Kata-katanya menyayat hati. Bumirah menatap suaminya.
lalu menatap Kiai. Jadi, bagaimana ini? Kita mau anak balik, tapi dia sudah terikat. Bagaimana dengan perjanjian lama itu? Tanyanya dengan suara serak. Kiai Mahfud bicara tenang. Perjanjian bisa dinegosiasikan, tapi kita harus pastikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan tidak dilanggar. Aku akan berkata pada mereka, jika Satria pulang, apa yang kalian minta? Apakah balasannya akan membuat keluarganya terikat pada hal-hal yang tak baik? Sumi mewakili mereka lagi. Kami tidak menuntut kemiskinan bagi keluarga. Kami hanya meminta kepedulian. Ada satu hal yang terjadi berulang. Ketika seseorang kembali, kadang keseimbangan terganggu. Bukan karena mereka membawa hal buruk secara sadar, tetapi karena mereka telah belajar cara hidup berbeda. Kami takut itu akan merusak perjanjian lama. Oleh karena itu, kami meminta sumpah kecil bahwa keluarga akan terus menjaga batas, memberi sebagian hasil panen kecil, tidak menggunduli hutan, dan tidak membuka jalan yang mengubah aliran air. Permintaan itu terasa wajar dalam konteks tradisi yang ingin lestari. Namun, bagi keluarga yang miskin dan berharap kaya, perjanjian seperti itu terasa seperti harga kecil untuk kembalinya seorang anak. Mereka berpikir, jika benar keluarga diberi rezeki, menjaga batas itu bukan beban berat. Sementara negosiasi berlangsung, ada hal lain yang perlahan muncul, suatu kecurigaan bahwa bukan hanya satu perjanjian yang dibuat. Beberapa pengikut Musyafir menyebutkan bahwa dulunya Musyafir itu memberi peringatan keras, jangan memaksakan kehendak pada yang memilih tetap. Mereka menceritakan tentang beberapa orang yang pernah dipaksa pulang dan kemudian kembali dengan wajah kosong sebagai tanda bahwa kehendak bebas manusia harus dihormati. Cerita itu membuat ramai orang menjadi ragu. Ada tokoh muda, Hadi, yang berpendapat bahwa segala sesuatu harus dibawa ke pengadilan modern. Kita tuntut hukum, jangan percaya tahayul. Namun ucapan itu dibalas oleh ibu-ibu yang menatap tajam. Hukum manusia tidak selalu mengerti hubungan antara kampung dan hutan. Hadi, kadang kata-kata nenek lebih bijak karena mereka lihat lama. Negosiasi berakhir pada kesepakatan sederhana. Keluarga Sur akan mengambil Satria pulang dengan syarat mereka bersedia menandatangani janji menjaga batas dan memberi sebagian kecil hasil panen ke tempat yang ditentukan. Bukan untuk memperkaya pengikut, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Satria sendiri menambahkan satu syarat. Ia ingin mampir beberapa kali ke sana untuk memastikan para pengikut tidak ditinggalkan sepenuhnya, agar tali pengikat yang digaungkan tidak putus. Bumirah menerima itu. Ia sadar bahwa kehendak anaknya juga perlu dihargai. Ia berbisik kepada Satria, yang penting kamu aman, nak. Kalau kita bisa hidup, kita jalani janji itu. Yang penting kamu pulang. Kepulangan dirayakan sederhana. Di rumah Pak Sur, orang-orang membawa makanan kecil, menaruh di meja makan, seolah merayakan kembalinya kehidupan yang hilang. Namun suasana tetap ada rasa ganjilnya, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Di malam hari, ketika Satria tidur di kamarnya yang lama, ia terbangun dan menatap ke arah jendela. Di luar, suara daun bergesekan seperti menyusun lagu perpisahan. Ia merasa bahagia, namun ada pula rasa bersalah karena meninggalkan teman-teman yang kini menjadi keluarganya juga. Keesokan harinya, saat hendak memulai hidup baru, datang lagi kabar lain. Keluarga tetangga yang beberapa waktu lalu anaknya juga hilang, Pak Jono, tiba-tiba menerima kiriman berupa biji kopi langka dari seseorang tanpa nama. Uang itu cukup untuk memperbaiki rumah. Warga berkumpul menatap satu sama lain. Ada yang bersuka cita, ada yang merinding. Tradisi kaya setelah kehilangan itu terbukti benar, namun di baliknya ada pertukaran. Payung yang tak terlihat di malam yang lain. Sela-sela cerita berkumpul, beberapa pengikut Musyafir datang berkunjung ke rumah Pak Sur
untuk menengok Satria. Mereka membawa kado sederhana, beberapa potongan rotan, beberapa buah yang dibawa dari dalam hutan. Mereka tampak bahagia melihat Satria kembali ke pangkuan ibu bapaknya. Namun di mata mereka ada pesan tak diucapkan. Jaga janji itu bukan ancaman, melainkan pengingat yang lembut. Beberapa minggu setelah kepulangan Satria, suasana kampung Botekan mulai tenang. Orang-orang kembali ke kebiasaan lama. Pagi hari ke sawah, sore menjemur padi, malam berkumpul di surau. Hanya saja, dari balik ketenangan itu, ada hal-hal kecil yang terasa berbeda. Hal-hal yang hanya disadari oleh mereka yang peka. Pertama, air di sumur dekat rumah Pak Sur terasa lebih segar, bahkan saat musim kemarau mulai tiba. Kedua, tanaman di kebun mereka tumbuh subur tanpa banyak perawatan, seolah diberkahi tangan tak terlihat. Dan ketiga, rezeki perlahan mengalir tanpa sebab jelas. Pakaian yang dijahit Pak Sur laku keras. Pelanggan datang bukan hanya dari kampung sendiri, tapi juga dari desa tetangga. Bu Mira sempat menatap suaminya dengan wajah bingung campur bahagia. Apa ini karena perjanjian itu, Kang? Pak Sur hanya mengangguk pelan. Entahlah, Mir. Tapi kalau ini memang rezeki dari yang kuasa lewat jalan itu, kita harus jaga janji. Mereka benar-benar menepati janjinya. Setiap malam Jumat, Bu Mira menyiapkan sesaji sederhana, bukan dalam arti menyembah, tapi lebih kepada sedekah untuk tanah yang memberi kehidupan. Segenggam nasi, air putih, dan kembang ditaruh di pinggir sawah, di bawah pohon jati kecil yang dulu ditanam oleh Satria. Setiap kali ia menaruh itu, ia selalu berbisik lirih, "Terima kasih, semoga tidak ada lagi yang hilang." Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, sekelompok orang dari luar kampung datang. Mereka adalah pekerja perusahaan kayu yang hendak menebang sebagian alas jati untuk proyek jalan baru. Kepala desa menerima mereka dengan sopan, tapi wajah-wajah tua kampung terlihat khawatir. Alas jati bukan hutan biasa, dan setiap orang tahu apa yang bisa terjadi bila batasnya dilanggar. Pak Karto, sang juru kunci, datang ke balai desa sore itu. Ia membawa tongkat kayu yang sudah kusam dan berbicara di hadapan kepala desa serta para warga. "Maaf, Pak, kalau boleh saya bicara," katanya perlahan. "Hutan itu bukan milik siapa-siapa. Ia milik alam dan leluhur yang sudah lama menjaga. Kalau ditebang tanpa izin, jangan salahkan kalau nanti yang bekerja di sana hilang satu persatu." Para pekerja tertawa kecil, menganggap itu sekadar mitos. Salah satu mandor bahkan berkata, "Kami pakai alat berat, Pak, bukan golok dan cangkul. Tak mungkin hilang." Kata-kata itu membuat Pak Karto menunduk. Alam tidak butuh alat berat untuk mengambil. Kadang ia cukup dengan angin, kabut, atau langkah kaki yang salah. Tapi proyek tetap berjalan. Truk besar mulai masuk. Suara mesin menggema sampai ke rumah Bu Mira. Satria yang mendengar itu langsung gelisah. Ia menatap ke arah hutan dari kejauhan, seperti merasakan sesuatu yang bergerak di balik pohon. "Mereka menebang pohon, Bu," katanya pelan. "Aku bisa dengar." Mereka mulai di bagian barat, di dekat tempat Musyafir dulu bertapa. Bu Mira sim, "Kau yakin mereka sudah tahu batasnya?" Satria menggeleng. "Tidak. Mereka pikir tanah itu kosong, padahal di sana ada tempat larangan." Malamnya, kampung Botekan kembali dipenuhi suasana aneh. Angin berhembus lebih kencang, tapi tak dingin, lebih seperti berbisik. Lampu minyak di rumah Roma bergoyang hebat. Anjing menggonggong ke arah hutan tanpa sebab, dan di udara ada bau kemenyan samar yang tidak berasal dari rumah manapun. Warga terdiam, hanya saling pandang dengan rasa takut yang tak perlu dijelaskan. Pagi harinya, kabar buruk datang. 2 pekerja dari proyek itu menghilang. Truk mereka ditemukan di tepi hutan. Mesin masih panas, tapi pengemudinya
lenyap tanpa jejak. Tak ada darah, tak ada tanda-tanda perkelahian, hanya jejak kaki yang berhenti di depan batang jati besar. Di atas batang itu, ada coretan samar dalam bahasa yang tidak bisa dibaca, seolah dibuat dari abu dan debu. Kabar itu cepat menyebar. Kepala desa memanggil semua warga untuk rapat darurat. Orang-orang mulai menuduh, mulai berbisik, itu pasti perjanjian lama yang marah. Kata satu suara, mereka menebang tanpa izin, tambah yang lain. Bahkan beberapa orang menuding keluarga Sur, karena mereka yang paling dekat dengan perjanjian itu. Bu Mirah yang mendengar tuduhan itu hanya diam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kami sudah menepati janji, katanya pelan. Kami tak punya niat buruk. Kiai Mahfud segera menenangkan warga. Jangan salahkan siapapun dulu. Alam tidak menuntut dengan dendam. Ia menegur dengan tanda. Yang hilang bukan karena keluarga, tapi karena keserakahan. Kita harus hentikan proyek itu. Dan mohon ampun bersama-sama. Sore itu, mereka semua menuju Alas Jati untuk melakukan doa bersama. Di sana, di bawah pohon jati tertua, Kiai Mahfud membaca doa panjang. Sementara Pak Karto memohon izin kepada yang tak kasat mata. Satria berdiri agak jauh, menatap dalam-dalam ke arah tanah, seolah mendengar suara lama yang memanggilnya kembali. Suara itu lembut, seperti suara bapak tua yang dulu menuntunnya. Satria, dunia manusia tak tahu batasnya. Bila mereka terus melanggar, yang hilang bukan hanya mereka, tapi keseimbangan itu sendiri. Kau harus menjaga dua sisi kau, lahir di dunia, tapi hatimu sudah tahu jalan kami. Satria gumitar, menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepala. Ia menatap ke arah Kiai Mahfud dan berkata, Pak Kiai, kalau mereka terus menebang, bukan hanya orang yang hilang. Air bisa berhenti, tanah bisa retak. Aku tahu tempat air itu disimpan. Kiai Mahfud memandangnya tajam. Kau tahu tempatnya? Satria mengangguk. Musyafir itu mengajarkanku dulu. Air itu hidup, Kiai. Kalau pohonnya ditebang, airnya pergi. Maka malam itu, Kiai Mahfud memutuskan sesuatu yang berani. Ia akan memimpin ritual doa besar, bukan untuk menundukkan, tetapi untuk memohon pengampunan dan melindungi kampung. Semua warga diundang datang, bahkan pekerja. Proyek disuruh berhenti untuk sementara dan ikut berdoa. Malam Jumat Kliwon itu, seluruh kampung berkumpul di tepi Alas Jati. Ratusan lampu minyak menyala, doa mengalun, dan udara menjadi berat namun hikmat. Saat doa mencapai puncaknya, angin tiba-tiba berhenti, dan dari dalam hutan muncul kabut tipis berwarna keperakan. Di antara kabut itu, samar-samar tampak sosok lelaki berjubah putih lusuh musyafir itu. Ia tidak berjalan, melainkan melayang perlahan, menatap mereka satu persatu. Semua orang terpaku. Tidak ada ketakutan, hanya rasa takjub yang dalam. Musyafir itu mengangkat tangan. Suaranya bergema seperti datang dari dalam bumi. Aku tidak datang membawa marah, tapi ingatlah, tanah yang kalian injak adalah napas yang kalian hirup. Siapa yang merusaknya akan kehilangan arah. Siapa yang menjaganya akan diberi kehidupan. Setelah kata-kata itu, kabut memudar, suara jangkrik kembali terdengar, dan udara terasa lebih hangat. Semua orang sujud syukur, menangis, dan berjanji dalam hati untuk menghentikan penebangan. Kepala desa sendiri membatalkan proyek itu keesokan harinya, mengaku tidak ingin menantang alam lebih jauh. Namun kejadian itu meninggalkan sesuatu di hati Satria. Sejak malam itu, ia sering bermimpi. Dalam mimpinya, musyafir itu berdiri di antara akar jati, tersenyum sambil berkata, "Kau sudah memilih jalanmu, tapi ingat, penjaga tidak selalu hidup di hutan kadang. Ia hidup di hati manusia." Satria mulai mengerti. Ia tidak lagi hanya ingin menjadi petani atau penebas rumput, tapi ingin menjadi penjaga yang sesungguhnya.
penjaga antara manusia dan alam. Ia mulai membantu Kiai Mahfud membuat kelompok kecil untuk mengajari anak muda tentang hutan, air, dan tanah. Ia menceritakan apa yang ia lihat tanpa menakut-nakuti, tapi dengan bahasa yang mudah. Kalau kalian menebang pohon tanpa izin, sama saja kalian memutus urat nadi kampung ini. Lama-kelamaan, warga mulai sadar. Mereka tidak lagi memandang Alas Jati sebagai tempat angker, tapi sebagai guru. Mereka tak lagi takut masuk, tapi juga tak berani sembarangan. Satria menjadi semacam jembatan antara dunia nyata dan dunia yang dulu tersembunyi di balik kabut. Namun, di ujung cerita bab ini, malam itu Satria berjalan sendirian ke tepi Alas Jati. Ia menatap pohon tua yang pernah menjadi tempat musyafir bertapa. Di sana, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Dari dalam gelap, terdengar bisikan halus, janji dijaga, keseimbangan pulih. Tapi ingat, setiap penjaga akan tiba masanya digantikan. Siapkan hatimu, Satria. Satria menatap langit yang berwarna biru kehitaman, di mana bintang-bintang berkerlip seperti mata-mata alam yang menyaksikan segalanya. Ia tidak tahu apa maksud pesan itu, tapi ia tahu satu hal: perjalanan belum selesai, karena di balik kedamaian yang baru pulih, selalu ada ujian berikutnya yang menunggu. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit di atas Potekan selalu kelabu, disertai angin dingin yang menembus tulang. Bagi sebagian warga, hujan berarti berkah tanaman tumbuh, sawah kembali subur. Tapi bagi mereka yang masih menyimpan kenangan tentang musyafir dan perjanjian lama, hujan seperti tanda bahwa sesuatu di bawah tanah mulai bergerak lagi. Sudah hampir 3 bulan sejak kejadian di Alas Jati, ketika kabut muncul dan musyafir menampakkan diri. Proyek jalan telah dihentikan dan hutan kembali tenang. Namun ketenangan itu terasa seperti keheningan sebelum badai. Kadang di malam yang sunyi, terdengar suara langkah kaki di antara jati meski tidak ada manusia. Kadang sinar lampu di rumah Satria berkedip sendiri, seperti disapa oleh sesuatu yang tak tampak. Satria kini sudah berubah. Ia tidak lagi sekadar pemuda kampung yang suka bermain di sawah. Ia lebih tenang. Matanya sering menatap jauh, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Kiai Mahfud pernah berkata kepadanya, "Nak, orang yang sudah melihat 2 dunia tak bisa kembali jadi orang biasa. Tapi jangan sombong. Alam memberi amanah, bukan kelebihan." Satria mengangguk. Ia tahu sejak musyafir memanggilnya kembali dalam mimpi, hidupnya bukan lagi sekadar tentang dirinya. Ia punya tanggung jawab menjaga perjanjian itu, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk seluruh kampung Potekan. Namun perubahan itu membuat sebagian warga mulai curiga. Ada yang berbisik bahwa Satria membawa ilmu dari hutan. Ada yang bilang ia sudah jadi pengikut musyafir. Bahkan ada yang berkata bahwa keberkahan yang diterima keluarganya bukan dari Tuhan, melainkan dari perjanjian lama. Bisik-bisik itu menyebar pelan seperti kabut pagi. Suatu sore, saat Satria pulang dari sawah, ia melihat sekelompok orang berkumpul di depan rumahnya. Di antara mereka tampak Pak Dullah, tokoh yang disegani di kampung dan dikenal keras. "Kita harus hati-hati, Mir," kata Pak Dullah kepada Bu Mirah dengan nada menuduh. "Anakmu sering masuk Alas Jati malam-malam. Orang bilang dia bicara sendiri. Jangan-jangan dia bawa penunggu ke kampung ini." Bu Mirah menahan air mata. "Pak Dullah, anak saya hanya menjaga. Dia tidak buat salah." Tapi tuduhan itu membuat suasana makin tegang. Warga mulai terbagi 2. Ada yang percaya Satria adalah penjaga keseimbangan, ada pula yang takut ia membawa kutukan baru. Pak Sur berusaha menenangkan semuanya, tapi fitnah di kampung kecil cepat tumbuh seperti api di jerami kering. Malam itu, Satria duduk di tepi sumur belakang rumah, termenung. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan lingkaran kecil di permukaan air.
Tiba-tiba, dari arah alas jati, terdengar suara-suara itu lirih, namun jelas, memanggil namanya. Satria, waktunya menjaga lagi. Ia terdiam, mendengarkan angin berhembus, membawa aroma kemenyan dan tanah basah. Satria berdiri, mengambil jaketnya, lalu melangkah ke arah hutan. Ia tahu panggilan itu bukan kebetulan. Langkahnya menembus gelap, namun ia tidak takut. Cahaya bulan menembus sela daun, menciptakan bayangan seperti jaring yang melingkupi tanah. Di tengah hutan, di tempat Musyafir dulu bertapa, kini tumbuh bunga putih kecil yang bercahaya samar. Dari situ muncul kabut yang berputar pelan, dan di tengah kabut tampak sosok Musyafir yang dulu pernah menuntunnya. "Guru," Satria berbisik. Musyafir itu tersenyum. Wajahnya tampak lebih muda, jubahnya berkilau seperti benang cahaya. "Satria, waktumu belum selesai. Alam sudah memaafkan manusia botekan, tapi perjanjian lama harus dijaga. Akan datang ujian baru, bukan dari hutan, tapi dari manusia sendiri." "Satria, apa maksudnya?" "Guru, manusia yang tamak akan mencoba mengambil yang bukan miliknya. Mereka akan menggali, membakar, dan menjual tanah ini atas nama kemajuan. Mereka tak tahu, yang mereka gali bukan sekadar tanah, tapi perut bumi yang hidup." Satria terdiam. Ia tahu ucapan itu bukan sekadar peringatan, itu nubuat. Benar saja, beberapa minggu kemudian, sekelompok investor datang lagi ke Botekan. Mereka bukan dari perusahaan kayu, tapi dari kota besar. Mereka bilang ingin membuka wisata alam di sekitar Alas Jati. Kepala desa menyambut dengan ramah, karena katanya, wisata itu bisa membuat kampung maju. Tapi Satria tahu, proyek itu artinya hutan akan dibuka, jalan akan dilebarkan, dan pohon jati akan ditebang. Ia mencoba memperingatkan, "Pak, jangan ganggu Alas Jati. Kita pernah punya perjanjian." Namun kepala desa hanya tersenyum dingin. "Kamu masih percaya hal-hal kuno itu, Tri? Dunia sudah berubah. Kita butuh uang. Anak-anak butuh pekerjaan. Kalau takut, jangan ikut campur." Satria pulang dengan hati berat. Malam itu, ia duduk di serambi rumah bersama ibunya. Hujan turun deras, dan suara petir menggema dari arah barat. Bu Mirah tahu anaknya gelisah. "Kalau memang itu kehendak mereka, nak, biarlah. Tapi kamu jangan hadapi sendirian. Jangan melawan dengan marah," kata ibunya lembut. Satria mengangguk. "Aku tak akan melawan, Bu. Tapi aku akan mengingatkan, kalau mereka tak mau dengar, alam yang akan bicara." Hari penebangan pertama dimulai dengan meriah. Investor datang membawa kamera, wartawan, dan alat berat. Mereka menganggap ini awal kemajuan desa. Tapi begitu mesin pertama menyentuh batang jati, sesuatu terjadi. Langit tiba-tiba berubah hitam, angin berputar kencang, dan hujan turun seperti disiram dari langit. Kilat menyambar tak jauh dari lokasi. Alat berat itu mati total, tidak bisa dihidupkan kembali, meskipun bahan bakarnya penuh. Orang-orang panik, mandor berteriak, "Matikan semua mesin, cepat!" Namun terlambat. Dari tanah yang basah muncul kabut tebal seperti malam menelan siang. Di antara kabut itu muncul suara gemuruh seperti 1000 langkah kaki, tapi tak satu pun manusia yang tampak. Semua orang berlari keluar, kecuali Satria. Ia berdiri di tepi, menatap kabut itu dengan tenang. Suara Musyafir bergema di kepalanya, yang tamak akan kehilangan arah. Tapi yang menjaga harus menenangkan, bukan menghukum. Satria menunduk, berdoa pelan, "Ya Allah, jangan murkakan alam, karena kami ampuni yang belum mengerti." Dan keajaiban pun terjadi. Angin berhenti, kabut mulai surut, dan suara jangkrik kembali terdengar. Langit berubah cerah dalam hitungan menit.
seolah badai itu hanya ilusi. Tapi semua orang yang tadi di hutan pulang dengan wajah pucat, tak berani bicara. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh pohon di alas jati. Kabar kejadian itu menyebar ke luar desa. Banyak yang datang ingin melihat tempat angker itu, tapi tak ada yang berani melangkah terlalu dalam. Kiai Mahfud kemudian memutuskan tempat ini harus dijaga resmi. Kita bentuk kelompok jaga alam dan Satria yang pimpin. Siak itu, Satria dikenal bukan lagi sebagai anak hilang yang kembali, tapi sebagai penjaga alas jati gelar yang tak diberikan manusia, melainkan oleh nasib dan keseimbangan itu sendiri. Namun, di malam yang sunyi, saat semua orang tidur, Satria duduk di depan rumah, menatap arah hutan. Di sana, samar-samar ia melihat cahaya putih di antara pepohonan, dan sosok Musyafir berdiri di bawahnya. Musyafir itu mengangguk perlahan, lalu lenyap ke dalam kabut. Satria tahu tugasnya belum selesai, karena menjaga alam bukan sekadar melawan yang jahat, tapi menjaga agar manusia tak lupa bahwa mereka pun bagian dari bumi. Dan di langit yang mulai berwarna kelabu lagi, suara petir jauh menggema, seperti peringatan bahwa babak baru akan segera dimulai. Babak di mana ujian bukan datang dari hutan, melainkan dari hati manusia sendiri. Sudah hampir setahun sejak kejadian besar di Alas Jati, hutan itu kini menjadi wilayah yang disakralkan. Tidak ada lagi yang berani menebang pohon atau melangkah terlalu dalam tanpa izin Satria dan para penjaga alam. Di pinggir jalan menuju hutan, warga membangun sebuah pawon kecil tempat orang meletakkan bunga, menyalakan dupa, dan berdoa sebelum masuk. Semua orang percaya, siapapun yang melewati wilayah Dulbandot harus menjaga adab dan hati. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang ganjil mulai terasa lagi. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik turun, tanah di bagian utara hutan bergetar halus, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Tak ada yang sadar, kecuali Satria. Ia terbangun di tengah malam karena mimpi yang sama berulang kali datang. Mimpi tentang suara dari dalam tanah. Kami belum pergi, Satria. Kami menunggu janji ditepati. Suara itu berat, bergema, seperti berasal dari dalam bumi. Dalam mimpi, Satria melihat pohon-pohon jati yang berdiri tegak, tapi akar-akarnya menyala merah seperti bara api. Di bawahnya ada lorong panjang yang seakan mengarah ke dunia lain. Setiap kali ia mencoba mendekat, kabut menelan pandangannya, dan terdengar suara Musyafir berbisik lirih. Waktunya hampir tiba. Satria bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling. Angin malam berdesir lembut, tapi hawa di kamar terasa berat. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan paginya, ia menemui Kiai Mahfud di surau kecil di tepi desa. Kiai itu sedang duduk membaca wirid usai salat subuh. "Kiai," kata Satria pelan, "saya dengar suara lagi. Suara dari tanah," katanya. "Janji belum ditepati." Kiai Mahfud membuka mata, menatapnya tajam, tapi penuh kasih. "Kau ingat waktu perjanjian itu terjadi, Satria? Kau tahu, bukan hanya antara Dulbandot dan Musyafir, tapi antara manusia dan penjaga alam. Semua janji punya harga. Alam sudah tenang karena kita menahan kerakusan, tapi mungkin ada janji lain yang belum diselesaikan." "Janji apa, Kiai?" Kiai itu menghela napas panjang. Dulbandot dulu bukan orang sembarangan. Ia bukan hanya warga kampung. Ia adalah penjaga pertama Alas Jati. Tapi saat ia menua, ia membuat perjanjian agar keturunannya tak miskin. Sebagai gantinya, satu dari darahnya harus menjaga hutan ini selamanya. Mungkin waktunya sudah tiba bagimu menuntaskan warisan itu, Satria Tehjiung. Berarti
Saya keturunan Dul Bandot. Ya, jawab Kiai Mahfud. Dan itu sebabnya hutan memilihmu. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda keanehan semakin sering muncul. Orang-orang yang lewat dekat alas jati sering mendengar gamelan samar di tengah malam. Kadang, suara itu seperti pesta, tapi tanpa cahaya. Kadang pula terdengar seperti orang menangis pelan di sela pepohonan. Hewan-hewan ternak yang merumput terlalu dekat ke hutan sering hilang tanpa jejak, hanya menyisakan jejak kaki di lumpur. Suatu sore, warga desa datang berbondong-bondong ke rumah Satria. Wajah mereka panik. Mais, Satria, tolong, sawah kami retak seperti ditarik dari bawah. Ada suara dari tanah, teriak salah satu warga. Satria segera berlari bersama mereka. Saat tiba di sawah utara yang letaknya bersebelahan dengan batas alas jati, ia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanah di sana benar-benar retak, memanjang seperti bekas cakar raksasa. Dari celah itu keluar asap tipis dan aroma wangi kemenyan bercampur tanah basah. Subhanallah. Gumamnya, ini bukan gempa. Ini tanda. Tiba-tiba dari dalam celah terdengar suara lirih seperti bisikan ratusan orang. Bayar, janji, bayar, janji. Warga ketakutan. Sebagian langsung lari pulang. Hanya Satria yang tetap berdiri. Meski jantungnya berdebar keras, ia berlutut, menempelkan telapak tangannya ke tanah yang bergetar. Ia menutup mata dan berzikir dalam hati. Pelan-pelan, getaran itu berhenti dan suara hilang. Namun, dari dalam tanah muncul sinar kecil berwarna kuning, seperti bara api kecil yang berkedip-kedip. Satria menutup celah itu dengan tangannya. Belum waktunya kau keluar, bisiknya. Malam itu, Satria kembali ke surau menemui Kiai Mahfud. Ia menceritakan semuanya dengan cemas. Kiai itu terdiam lama, lalu berkata, Satria, suara itu bukan marah. Mereka menuntut kesetiaan. Dul Bandot dulu berjanji bahwa penjaga baru harus mengunci gerbang bawah tanah setiap 100 tahun sekali. Jika tidak, penghuni lama akan mencari jalan keluar. Kau harus ke sana, ke tempat Musyafir dulu bertapa. Tapi ingat, jangan bawa rasa takut, karena rasa takut adalah pintu bagi mereka. Satria menatap Kiai itu lekat-lekat. Kalau saya gagal, kalau kau gagal, jawab sang Kiai dengan nada berat, bukan hanya kau yang hilang, tapi seluruh potekan bisa tenggelam ke dalam bumi. Malam purnama tiba. Hujan berhenti, angin berhenti, langit bersih seolah menunggu sesuatu. Satria membawa kendi berisi air dari surau Sabetung Dupa dan kain putih pemberian Kiai Mahfud. Ia berjalan menuju jantung alas jati, tempat pohon besar tumbuh di tengah batu-batu tua. Di sanalah konon Dul Bandot dulu membuat perjanjian dengan Musyafir. Saat Satria tiba, kabut mulai muncul pelan-pelan. Ia duduk bersila, menyalakan dupa, lalu berdoa dengan penuh khusyuk. Ya Allah, lindungi hamba dari tipu daya makhlukmu yang gaib. Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk menepati janji. Suara lirih mulai terdengar dari segala arah, seperti 1000 bisikan yang datang dari akar-akar jati. Tanah di bawahnya bergetar halus. Satria menunduk, memejamkan mata. Dalam kegelapan, muncul sosok Musyafir itu. Kali ini, wajahnya tampak serius. Satria, penjaga baru, sudah siapkah kau menerima beban? Aku siap, jawab Satria mantap. Maka tutuplah gerbang itu dengan niat, tapi ingat, sekali tertutup, kau akan menjadi penghubung. Kau akan selalu mendengar mereka, bahkan dalam tidurmu. Satria menggenggam kendi, lalu menumpahkan airnya ke tanah di bawah pohon jati. Air itu mengeluarkan uap tipis
berwarna keemasan, menyebar ke akar-akar yang berkilau seperti darah bercahaya. Angin berputar kencang, dan suara ribuan makhluk bergema keras, seolah bumi berteriak. Tapi Satria terus membaca doa, sampai angin berhenti, kabut surut, dan semua suara lenyap. Ketika ia membuka mata, hutan sudah hening kembali. Udara terasa ringan. Ia tahu gerbang itu sudah tertutup. Namun, dari kejauhan, terdengar suara musyafir berkata pelan, "Kau telah menutup satu pintu, tapi kau juga telah membuka mata pada dunia yang lain. Mulai hari ini, mereka tak akan lagi mengganggu, tapi mereka akan selalu memperhatikan." Sejak malam itu, tanah di Botekan tak pernah retak lagi. Sawah kembali subur, penduduk hidup tenteram. Namun, Satria menjadi lebih pendiam. Kadang, ia tersenyum sendiri sambil menatap ke arah hutan. Kadang, di malam tertentu, ia menyalakan dupa di depan rumah, menunduk dan berbisik, seolah berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Orang-orang menganggap itu kebiasaan aneh, tapi tak ada yang berani menegur. Mereka tahu, selama Satria masih ada, Botekan aman. Namun bagi Satria, kedamaian itu bukan berarti akhir. Karena dalam tidurnya, ia masih sering mendengar suara dari tanah. Kali ini tidak marah, tidak menuntut, hanya berbisik lembut, "Terima kasih, penjaga baru, sampai waktu kita bertemu lagi." Dan di bawah sinar bulan yang perlahan redup, sosok musyafir itu berdiri di antara pohon jati, tersenyum tenang, seolah mengawasi warisan yang kini dijaga oleh darah baru, penjaga alas jati, penerus perjanjian Dul Bandot. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Sudah hampir 2 tahun sejak malam ketika Satria menutup gerbang bawah tanah di alas jati. Sejak saat itu, kampung Botekan hidup damai. Tak ada lagi suara gamelan dari hutan. Tak ada tanah yang retak. Tak ada yang hilang tanpa jejak. Semua terasa tenang, terlalu tenang, hingga orang mulai melupakan apa yang dulu pernah terjadi. Warga mulai berani lagi mendekat ke tepi alas jati. Beberapa bahkan mencoba membuka lahan untuk menanam jagung atau ketela, meskipun hanya di pinggir batas hutan. Kepala desa yang dulu sempat berhenti dari proyeknya kini kembali menjabat, dan ia punya ide baru, membuat wisata religi di sekitar wilayah Dul Bandot, katanya, untuk mengenang sejarah dan menarik pengunjung dari luar kota. Bagi banyak orang, ide itu terdengar baik, tapi bagi Satria, ada sesuatu yang terasa janggal. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman rumah, datanglah seorang lelaki berpakaian rapi, naik mobil hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai Bapak Surya, pengusaha dari kota yang ditugaskan membantu proyek wisata religi di Botekan. "Mas Satria, saya dengar panjenengan ini keturunan dari Dul Bandot ya?" katanya sambil tersenyum ramah. Satria menatapnya tenang. "Orang bilang begitu, Pak, tapi itu urusan masa lalu." "Justru itu yang menarik," sahut Surya. "Cepat, kami ingin membuat monumen perjanjian lama itu. Tempat orang bisa datang, berdoa, dan belajar sejarah. Lagi pula, ini bisa jadi berkah ekonomi untuk warga." Satria ada nada yang tidak ia suka dalam ucapan itu. Ia menjawab pelan, "Pak, tempat itu bukan sekadar sejarah, itu perjanjian suci. Tidak bisa dijadikan tontonan." Surya tersenyum kecil, tapi matanya dingin. Jangan terlalu mistik, Mas. Semua bisa diatur kalau niatnya baik." Malamnya, Satria duduk di serambi rumah, menatap arah hutan yang gelap. Angin malam berhembus pelan, tapi ada sesuatu di udara malam itu, semacam getaran halus yang sudah lama tak ia rasakan. Dari jauh, terdengar seperti bisikan pelan, suara yang ia kenal. "Satria, mereka datang untuk membuka yang sudah terkunci." Satria menghela napas panjang. Ia tahu suara itu
Musyafir. Hatinya bergetar. Ia berdiri, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Guru, apa saya harus melawan lagi?" Suara itu menjawab, "Samar tidak selalu dengan tangan, kadang cukup dengan niat dan doa. Tapi ingat, manusia yang tamak tak bisa dipaksa sadar, hanya bisa dibukakan matanya lewat ujian." Beberapa hari kemudian, alat-alat berat datang ke desa. Warga mulai bekerja, membersihkan lahan di pinggir alas jati. Tak ada yang berani masuk ke tengah hutan, tapi batasnya kini makin dekat dengan pohon-pohon jati tua. Di satu titik, seorang pekerja menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah batu hitam besar di bawah akar pohon. Batu itu mengeluarkan cahaya samar saat terkena matahari sore. Beberapa orang bilang itu batu biasa, tapi Pak Surya tampak tertarik. Ia memerintahkan agar batu itu diangkat dan dibersihkan. "Ini bagus, mungkin peninggalan zaman dulu," katanya gembira. "Kita jadikan pusat monumen saja." Namun begitu batu itu digali setengah, tanah bergetar pelan, dan udara tiba-tiba menjadi dingin. Beberapa pekerja merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Salah satu dari mereka, Pak Minto, jatuh pingsan setelah berteriak keras. Katanya melihat bayangan besar berdiri di belakang batu. Malamnya, seluruh desa geger. Anak-anak menangis tanpa sebab. Lampu di rumah warga mati hidup seperti disabotase. Ayam berkokok tengah malam, dan anjing-anjing menyalak ke arah hutan. Orang-orang mulai panik, dan lagi-lagi semua menatap ke arah satu orang. "Satria, Mas Satria, tolong, kayak dulu lagi." "Hutan marah!" teriak warga yang berlari ke rumahnya Satria Keliwur, membawa senter dan tas kecil berisi air doa. Ia menatap ke arah alas jati, lalu berkata pelan, "Kalian semua tetap di rumah. Jangan ada yang masuk hutan malam ini." Ia berjalan sendirian ke arah sumber cahaya samar dari batu itu. Angin berembus kencang, membawa aroma kemenyan dan bunga Kamboja, aroma yang sama seperti malam dulu saat gerbang bawah tanah dibuka. Ketika ia sampai di lokasi, batu itu sudah separuh keluar dari tanah, bergetar pelan seperti bernafas. Dari sela tanah keluar asap tipis berwarna abu-abu. Satria berlutut, menempelkan tangan ke tanah. "Maafkan manusia yang tak tahu, wahai penjaga lama," katanya lirih. Lalu terdengar suara dalam tanah, lebih dalam dari sebelumnya, seperti ribuan napas dari dunia lain. "Kau sudah menutup kami, tapi mereka mencoba membuka lagi. Kami tidak ingin keluar, tapi mereka menggali jalan kami." Tiba-tiba, sosok Musyafir muncul dari kabut. Wajahnya serius, kali ini tanpa senyum. "Satria, ini ujianmu terakhir. Kau bukan lagi hanya penjaga, tapi penangga. Bukan hanya antara manusia dan alam, tapi antara masa lalu dan masa depan." Satria menunduk hormat. "Apa yang harus saya lakukan, Guru?" "Bicara dengan mereka. Tunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan dari batu, tapi dari berkah yang tak kasat mata. Jika mereka tetap keras, maka biarkan alam yang berbicara." Keesokan harinya, Satria menemui kepala desa dan Pak Surya di lokasi proyek. Ia bicara dengan tenang, tapi matanya tajam. "Pak, hentikan penggalian. Batu itu bukan untuk manusia. Ia penanda, bukan harta." Pak Surya tertawa kecil. "Mas Satria, saya hormat pada kepercayaan panjenengan. Tapi kita hidup di zaman modern. Kalau semua dianggap mistis, kapan maju?" Satria menatapnya dalam. Kalau kemajuan berarti melanggar janji dan merusak keseimbangan, maka itu bukan maju, Pak. Itu menuju kehancuran. Kepala desa ragu, tapi Surya bersikeras. Penggalian dilanjutkan. Petaka pun datang di sore hari. Langit mendadak gelap, meski matahari belum tenggelam. Angin bertiup kencang, disertai suara gemuruh dari arah hutan. Batu yang digali tiba-tiba
pecah menjadi dua, memancarkan cahaya merah dari dalamnya. Tanah bergetar hebat dan semua alat berat mati total. Orang-orang menjerit, berlarian menjauh. Satria datang berlari, berdiri di depan batu itu. Ia membaca doa dengan suara lantang, menengadahkan kedua tangan. Ya Allah, kembalikanlah keseimbangan bumimu. Ampuni yang lalai, lindungi yang tak tahu. Cahaya merah itu perlahan meredup, lalu menghilang. Angin berhenti. Hujan turun pelan, membasahi tanah yang baru saja retak. Batu itu kini pecah menjadi dua bagian yang masing-masing bersinar lembut seperti emas. Satria mengambil satu pecahan kecil, menggenggamnya erat, lalu menatap ke arah Pak Surya yang masih gemetar. Lihatlah Pak, katanya pelan. Batu ini bukan untuk dijual. Ia adalah tanda perjanjian antara manusia dan alam. Kalau kita serakah, alam tak butuh waktu lama untuk menegur. Surya tak bisa menjawab. Wajahnya pucat. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia pergi dari Botekan tanpa kabar lagi. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menggali di sekitar Alas Jati. Warga membuat batas suci yang mereka jaga bersama. Kiai Mahfud wafat beberapa bulan kemudian, meninggalkan pesan terakhir untuk Satria. Jaga, tapi jangan kuasai. Hargai, tapi jangan takut. Alam tidak butuh penguasa, hanya penjaga yang ikhlas. Satria terus melaksanakan tugasnya dengan tenang. Ia menanam bibit jati baru di sekitar hutan, mengajari anak-anak kampung tentang doa dan makna menjaga bumi. Kadang, ia terlihat berbicara pelan di bawah pohon besar tempat musyafir dulu muncul, seolah masih ada percakapan yang belum selesai. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, ia kembali mendengar suara yang dulu selalu menemaninya. Kau sudah menepati janji, Satria. Sekarang, Botekan aman. Tapi ingat, setiap generasi akan ada penjaganya sendiri. Karena janji Dul Bandot bukan berakhir di sini. Ia hidup di hati orang yang menjaga keseimbangan. Atria menunduk, tersenyum. Di antara bayang pohon jati yang tinggi, sosok musyafir itu muncul terakhir kali, menatapnya dengan tatapan damai, lalu perlahan memudar bersama angin malam. Dan sejak saat itu, Alas Jati tidak lagi dianggap tempat angker, melainkan tempat yang suci, tempat di mana manusia belajar bahwa alam bukan musuh, tapi sahabat yang akan setia menjaga selama manusia pun. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Sudah hampir 2 tahun sejak malam ketika Satria menutup gerbang bawah tanah di Alas Jati. Sejak saat itu, kampung Botekan hidup damai. Tak ada lagi suara gamelan dari hutan. Tak ada tanah yang retak. Tak ada yang hilang tanpa jejak. Semua terasa tenang, terlalu tenang, hingga orang mulai melupakan apa yang dulu pernah terjadi. Warga mulai berani lagi mendekat ke tepi Alas Jati. Beberapa bahkan mencoba membuka lahan untuk menanam jagung atau ketela, meskipun hanya di pinggir batas hutan. Kepala desa yang dulu sempat berhenti dari proyeknya kini kembali menjabat, dan ia punya ide baru, membuat wisata religi di sekitar wilayah Dul Bandot, katanya, untuk mengenang sejarah dan menarik pengunjung dari luar kota. Bagi banyak orang, ide itu terdengar baik, tapi bagi Satria ada sesuatu yang terasa janggal. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman rumah, datanglah seorang lelaki berpakaian rapi, naik mobil hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai Bapak Surya, pengusaha dari kota yang ditugaskan membantu proyek wisata religi di Botekan. Tahun demi tahun berlalu, kampung Botekan berubah pelan-pelan. Jalan-jalan mulai diaspal, listrik menjangkau rumah-rumah paling pinggir, dan anak-anak muda yang dulu takut lewat dekat Alas Jati kini tumbuh menjadi petani dan pedagang. Namun satu hal tak berubah,
Setiap orang yang lewat di depan hutan itu selalu menundukkan kepala dan mengucap salam, seolah mereka tahu bahwa tempat itu masih mendengarkan. Satria kini tak muda lagi. Rambutnya mulai beruban di sisi pelipis, dan langkahnya tidak lagi secepat dulu. Tapi setiap pagi, ia masih berjalan ke tepi hutan, membawa kendi kecil berisi air, menyiram akar pohon besar peninggalan Dul Bandot. Setiap kali ia menatap hutan itu, ada rasa yang sulit dijelaskan, antara rindu, hormat, dan beban yang tidak pernah benar-benar hilang. Hutan itu kini dijaga oleh beberapa anak muda yang ia latih sendiri. Mereka menyebut diri mereka warisan jati. Tugas mereka sederhana, memastikan tidak ada yang merusak, menebang, atau menggali. Tapi bagi Satria, tugas itu bukan sekadar menjaga pohon, melainkan menjaga janji yang sudah turun-temurun. Suatu sore yang teduh, datang seorang pemuda dari luar kota bernama Ryan. Ia mahasiswa jurusan sejarah yang sedang meneliti legenda Jawa Tengah. Ia datang ke rumah Satria, membawa tas penuh catatan dan senyum ramah. "Pak Satria, saya dengar Bapak tahu banyak tentang perjanjian Dul Bandot. Boleh saya dengar kisahnya langsung dari Bapak?" Satria tersenyum. "Kalau kamu datang untuk mencari kisah, kau akan dapat cerita. Tapi kalau kau datang untuk mencari kebenaran, kau harus siap mendengar yang tidak tertulis di buku." Rian tertawa kecil, tak begitu paham maksudnya. "Saya siap mendengar, Pak." Maka sore itu, di beranda rumah tua yang menghadap ke arah alas jati, Satria mulai bercerita tentang musyafir yang bertapa, tentang perjanjian yang ditulis di antara akar jati, tentang gerbang bawah tanah yang dulu nyaris terbuka, dan tentang bagaimana manusia hampir kehilangan Kak Mas Satria. "Saya dengar panjenengan ini keturunan dari Dul Bandot." "Ya," katanya, sambil tersenyum ramah. Satria menatapnya tenang. "Orang bilang begitu, Pak. Tapi itu urusan masa lalu." "Justru itu yang menarik," sahut Surya cepat. "Kami ingin membuat monumen perjanjian lama itu, tempat orang bisa datang, berdoa, dan belajar sejarah. Lagi pula, ini bisa jadi berkah ekonomi untuk warga." Satria diam. Ada nada yang tidak ia suka dalam ucapan itu. Ia menjawab pelan, "Pak, tempat itu bukan sekadar sejarah. Itu perjanjian suci. Tidak bisa dijadikan tontonan." Surya tersenyum kecil, tapi matanya dingin. "Ah, jangan terlalu mistik, Mas. Semua bisa diatur kalau niatnya baik." Malamnya, Satria duduk di serambi rumah, menatap arah hutan yang gelap. Angin malam berhembus pelan, tapi ada sesuatu di udara malam itu, semacam getaran halus yang sudah lama tak ia rasakan. Dari jauh, terdengar seperti bisikan pelan, suara yang ia kenal. "Satria." Mereka datang untuk membuka yang sudah terkunci. Satria menghela napas panjang. Ia tahu suara itu musyafir. Hatinya bergetar. Ia berdiri, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Guru, apa saya harus melawan lagi?" Suara itu menjawab, samar. "Tidak selalu dengan tangan. Kadang cukup dengan niat dan doa. Tapi ingat, manusia yang tamak tak bisa dipaksa sadar, hanya bisa dibukakan matanya lewat ujian." Beberapa hari kemudian, alat-alat berat datang ke desa. Warga mulai bekerja, membersihkan lahan di pinggir alas jati. Tak ada yang berani masuk ke tengah hutan. Tapi batasnya kini makin dekat dengan pohon-pohon jati tua. Di satu, seorang pekerja menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah batu hitam besar di bawah akar pohon. Batu itu mengeluarkan cahaya samar saat terkena matahari sore. Beberapa orang bilang itu batu biasa, tapi Pak Surya tampak tertarik. Ia memerintahkan agar batu itu diangkat dan dibersihkan. "Ini bagus, mungkin peninggalan zaman dulu," katanya gembira. "Kita jadikan pusat monumen saja." Namun, begitu batu itu digali setengah, tanah bergetar pelan, dan udara tiba-tiba menjadi dingin.
Beberapa pekerja merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Salah satu dari mereka, Pak Minto, jatuh pingsan setelah berteriak keras. Katanya, melihat bayangan besar berdiri di belakang batu. Malamnya, seluruh desa geger. Anak-anak menangis tanpa sebab. Lampu di rumah warga mati hidup, seperti disabotase. Ayam berkokok tengah malam, dan anjing-anjing menyala ke arah hutan. Orang-orang mulai panik, dan lagi-lagi semua menatap ke arah satu orang. Satria. Mas Satria, tolong, kayak dulu lagi. Hutan marah. Teriak warga yang berlari ke rumahnya. Satria keluar, membawa senter dan tas kecil berisi air doa. Ia menatap ke arah alas jati, lalu berkata pelan, "Kalian semua tetap di rumah. Jangan ada yang masuk hutan malam ini." Ia berjalan sendirian ke arah sumber cahaya samar dari batu itu. Angin berembus kencang, membawa aroma kemenyan dan bunga Kamboja. Aroma yang sama seperti malam dulu saat gerbang bawah tanah dibuka. Ketika ia sampai di lokasi, batu itu sudah separuh keluar dari tanah, bergetar pelan seperti bernafas. Dari sela tanah keluar asap tipis berwarna abu. Satria berlutut, menempelkan tangan ke tanah. "Maafkan manusia yang tak tahu, wahai penjaga lama," katanya lirih. Lalu terdengar suara dalam tanah, lebih dalam dari sebelumnya, seperti ribuan napas dari dunia lain. "Kau sudah menutup kami, tapi mereka mencoba membuka lagi. Kami tidak ingin keluar, tapi mereka menggali jalan kami." Tiba-tiba, sosok Musyafir muncul dari kabut. Wajahnya serius, kali ini tanpa senyum. "Satria, ini ujianmu terakhir. Kau bukan lagi hanya penjaga tapi penangga. Bukan hanya antara manusia dan alam, tapi antara masa lalu dan masa depan." Satria menunduk hormat. "Apa yang harus saya lakukan, Guru?" "Bicara dengan mereka. Tunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan dari batu, tapi dari berkah yang tak kasat mata. Jika mereka tetap keras, maka biarkan alam yang berbicara." Keesokan harinya, Satria menemui kepala desa dan Pak Surya di lokasi proyek. Ia bicara dengan tenang, tapi matanya tajam. "Pak, hentikan penggalian. Batu itu bukan untuk manusia. Ia penanda, bukan harta." Pak Surya tertawa kecil. "Mas Satria, saya hormat pada kepercayaan panjenengan, tapi kita hidup di zaman modern. Kalau semua dianggap mistis, kapan maju?" Satria menatapnya dalam. "Kalau kemajuan berarti melanggar janji dan merusak keseimbangan, maka itu bukan maju, Pak. Itu menuju kehancuran." Kepala desa ragu, tapi Surya bersik. Penggalian dilanjutkan. Petaka pun datang di sore hari. Langit mendadak gelap, meski matahari belum tenggelam. Angin bertiup kencang, disertai suara gemuruh dari arah hutan. Batu yang digali tiba-tiba pecah menjadi dua, memancarkan cahaya merah dari dalamnya. Tanah bergetar hebat, dan semua alat berat mati total. Orang-orang menjerit, berlarian menjauh. Satria datang berlari, berdiri di depan batu itu. Ia membaca doa dengan suara lantang, menengadahkan kedua tangan. "Ya Allah, kembalikanlah keseimbangan bumimu. Ampuni yang lalai, lindungi yang tak tahu." Cahaya merah itu perlahan meredup, lalu menghilang. Angin berhenti. Hujan turun pelan, membasahi tanah yang baru saja retak. Batu itu kini pecah menjadi dua bagian yang masing-masing bersinar lembut seperti emas. Satria mengambil satu pecahan kecil, menggenggamnya erat, lalu menatap ke arah Pak Surya yang masih gemetar. "Lihatlah, Pak," katanya pelan. "Batu ini bukan untuk dijual. Ia adalah tanda perjanjian antara manusia dan alam. Kalau kita serakah, alam tak butuh waktu lama untuk menegur." Surya tak bisa menjawab. Wajahnya pucat. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia pergi dari Botekan tanpa kabar lagi.
Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menggali di sekitar Alas Jati. Warga membuat batas suci yang mereka jaga bersama. Kiai Mahfud wafat beberapa bulan kemudian, meninggalkan pesan terakhir untuk Satria. Jaga, tapi jangan kuasai. Hargai, tapi jangan takut. Alam tidak butuh penguasa, hanya penjaga yang ikhlas. Satria terus melaksanakan tugasnya dengan tenang. Ia menanam bibit jati baru di sekitar hutan, mengajari anak-anak kampung tentang doa dan makna menjaga bumi. Kadang, ia terlihat berbicara pelan di bawah pohon besar tempat musyafir dulu muncul, seolah masih ada percakapan yang belum selesai. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, ia kembali mendengar suara yang dulu selalu menemaninya. Kau sudah menepati janji, Satria. Sekarang, Botekan aman. Tapi ingat, setiap generasi akan ada penjaganya sendiri. Karena janji Dul Bandot bukan berakhir di sini, ia hidup di hati orang yang menjaga keseimbangan. Atria menunduk, tersenyum di antara bayang pohon jati yang tinggi. Sosok musyafir itu muncul terakhir kali, menatapnya dengan tatapan damai, lalu perlahan memudar bersama angin malam. Dan sejak saat itu, Alas Jati tidak lagi dianggap tempat angker, melainkan tempat yang suci, tempat di